terhormat Bapak Didi Subagio, MSI selaku Mentor RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Yang terhormat Bapak Warsito selaku Kepala Ruang Rawat Inap Bugenvil RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi BPPK RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi BPPK RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta dengan judul Optimalisasi Pelaksanaan Orientasi Pasien Baru di Ruang Rawat Inap Bugenvil RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Sebelumnya perkenalkan, saya nama Sriwidati AMDK dengan nomor induk BPPK 1982 1101 2022 21205 angkatan ketiga. Untuk alamat rumah ada di Pengen Kidul RT 2 RW 11 Macanan Kebak Karanganyar. Dan untuk jabatan ini adalah perawat prampet. Dan untuk unit kerja ada di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Baik, untuk yang pertama ini ada latar belakang ISO. Dalam pelayanannya RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta selalu mengutamakan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta merupakan salah satu fasilitas kesehatan di daerah Kota Surakarta yang tak lepas dari isu ataupun problematika yang harus diselesaikan. Selama orientasi kurang lebih 5 hari di ruang rawat inap Bugenvil dari tanggal 15 Oktober sampai dengan tanggal 21 Oktober ini ditemukan adanya beberapa isu ataupun problematika yang harus dicarikan solusinya. Untuk yang pertama yaitu kurangnya kepatuhan petugas dalam melakukan back moment cuci tangan di ruang rawat inap Bugenvil. Yang kedua, belum optimalnya komunikasi terapeutik perawat terhadap pasien dan keluarga pasien di ruang rawat inap Bugenvil. Yang ketiga, belum optimalnya pelaksanaan orientasi pasien baru di ruang rawat inap Bugenvil. Dan yang keempat yaitu belum optimalnya edukasi pentingnya mobilisasi dini pada pasien pasca operasi di ruang rawat inap Bugenvil. Dan yang terakhir yaitu kurangnya kepatuhan petugas dalam menggunakan APD atau alat pelindung diri di ruang rawat inap Bugenvil. Dari isu-isu tersebut harus kita analisis untuk bisa memprioritaskan isu mana yang harus segera kita tindak lanjuti. Dalam penetapan isu kita menggunakan metode USG, Urgency Seriousness Growth. Di sini bisa kita lihat bersama bahwa untuk perolehan skor tertinggi ada di isu nomor 3, yaitu belum optimalnya pelaksanaan orientasi pasien baru di ruang rawat inap Bugenvil dengan perolehan skor 15. Maka dari itu diperlukan adanya upaya untuk menindaklanjuti dari isu tersebut, yaitu dengan optimalisasi pelaksanaan orientasi pasien baru di ruang rawat inap Bugenvil RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Adapun maksud dan tujuan dari optimalisasi ini sendiri adalah orientasi pasien baru merupakan pengenalan dan adaptasi terhadap situasi atau lingkungan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keluarga terkait kondisi klien, menurunkan tingkat kecemasan, menurunkan stres, dan meningkatkan coping. Adapun untuk tujuannya yang pertama, teraktualisasinya nilai-nilai dasar ASN yaitu berorientasi
Optimalisasi pelaksanaan orientasi pasien baru ini sendiri juga berkontribusi terhadap visi misi dari pemerintah Kota Surakarta. Untuk visi pemerintah Kota Surakarta yang pertama yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Dan yang nomor 7, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Adapun untuk visi dari pemerintah Kota Surakarta sendiri adalah untuk mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, bersih, kreatif, dan sejahtera. Untuk rancangan aktualisasi ini masuk dalam misi pemerintah Kota Surakarta yang nomor 1, yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Dan untuk struktur organisasi pemerintah Kota Surakarta sendiri bisa kita lihat pada gambar. Rancangan aktualisasi ini juga selaras dan sejalan dengan visi misi Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Untuk visi dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta sendiri adalah mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Dan untuk visinya, yang pertama yaitu memberikan pelayanan yang prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundang yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana serta mutakhirkan teknologi informasi. Untuk rancangan aktualisasi ini menjadi bagian dari misi nomor 1 Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Adapun untuk SOTK dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta bisa kita lihat pada gambar di samping. Adapun untuk visi misi dari RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta sendiri adalah untuk visinya pelayanan rumah sakit bermutu dan terperdaya untuk mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, bersih, kreatif, dan sejahtera. Untuk visinya ini ada 4. Yang pertama, meningkatkan kualitas, dan profesionalisme sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana sesuai standar. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan inovatif. Dan yang keempat yaitu meningkatkan pelayanan yang bermutu dan terjangkau. Untuk rancangan aktualisasi ini berkontribusi pada misi nomor 4 RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Dan untuk SOTK RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta bisa kita lihat pada gambar di samping. Selanjutnya ini ada tupoksi PPPK. Tupoksi PPPK sebagai perawat terampil berdasarkan Permen-Pan RB nomor 35 tahun 2019 terdiri dari 18 poin. Salah satunya yang menjadi titik poin dalam gagasan isu yang diangkat ada pada poin kedua, yaitu melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. Ini ada beberapa rencana hasil kerja selama orientasi di ruang perawat inap Bukit. Yang pertama yaitu pelaksanaan konsultasi dengan mentos tentang isu, rancangan aktualisasi, dan rancangan kegiatan ini dan terlaksana pada tanggal 15 Oktober 2024 dan didapatkan
mendapatkan hasil tersedianya rancangan aktualisasi yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, materi dan rancangan aktualisasi. Dan yang kedua, ada pembuatan draft rancangan media informasi untuk pasien atau keluarga berbentuk leaflet berkoordinasi dengan penanggung jawab ruangan, mentor dan tim PKRS. Ini pada tanggal 16 Oktober 2024 dan didapatkan hasil tersusunnya draft rancangan materi orientasi pasien baru yang akan dimuat pada leaflet. Yang ketiga, ini ada pelaksanaan konsultasi dengan penanggung jawab ruangan terkait tentang isu, rancangan aktualisasi dan rancangan kegiatan. Ini sudah terlaksana pada tanggal 17 Oktober 2024 dan mendapatkan hasil terdapat masukan dan saran dari penanggung jawab ruangan terkait isu dan rancangan aktualisasi. Dan yang keempat, pelaksanaan sosialisasi dan uji coba terkait media edukasi leaflet orientasi pasien baru dengan rekan-rekan ruang Bougainville. Ini sudah terlaksana pada tanggal 19 Oktober 2024 dan untuk hasilnya ini mendapatkan izin waktu dan tempat untuk sosialisasi diberikan. Yang kelima, ada pelaksanaan penggunaan media edukasi leaflet pada keluarga dan pasien saat menerima pasien baru, yaitu pada tanggal 19 Oktober 2024 dan didapatkan hasil pemahaman pasien atau keluarga pasien setelah menerima edukasi dengan menggunakan media edukasi leaflet. Dan yang terakhir ini ada monitoring, evaluasi dan pendokumentasian pelaksanaan edukasi menggunakan media edukasi. Ini pada tanggal 21 Oktober 2024 dan didapatkan hasil tersedianya hasil monitoring, evaluasi dan pendokumentasian yang telah diisi oleh perawat. Dan untuk rencana kerja menengah ini ada 3. Untuk yang pertama, melakukan koordinasi dengan tim PKRS dalam penyempurnaan leaflet dan penyediaan media edukasi leaflet. Yang kedua, melakukan sosialisasi media edukasi serta tata laksana edukasi kepada seluruh unit terkait. Dan yang ketiga, monitoring dan evaluasi pelaksanaan edukasi serta dokumentasi edukasi pada lembaga edukasi yang sudah ada. Selanjutnya, dari serangkaian kegiatan aktualisasi ini dapatkan kesimpulan bahwa dengan adanya media edukasi berupa leaflet orientasi pasien baru ini membantu dan mempermudah perawat dalam melaksanakan orientasi pasien baru dan menambah pengetahuan pasien atau keluarga dalam pelayanan ruangan rawat inap. Dan ini ada saran bagi rekan-rekan ruang Bougainville, diharapkan dapat melakukan edukasi orientasi pasien baru pada saat penerimaan pasien baru. Dan bagi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno-Hatta Surakarta diharapkan bisa memfasilitasi dalam penyediaan media edukasi. Dan ini sebagai penutup ada dokumentasi kegiatan rancangan aktualisasi pelaksanaan orientasi pasien baru di ruang rawat inap Bougainville RSUD Ibu Fatmawati Soekarno-Hatta Surakarta. Bisa kita lihat bersama.
Demikian tadi laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi BPPK RSUD Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi presentasi dari Saudara Sri Widati untuk Bapak Didi Subagio MSI sebagai mentor. Mohon saran dan masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencermati tadi yang disampaikan oleh Mbak Dati kaitannya dengan inovasi dalam rangka orientasi dan aktualisasi di tempat kerja selama 1 minggu. Ya, setelah kita melihat dari tadi yang disampaikan, kita bisa mencermati bahwa penyampaian dari tadi mulai dari mengidentifikasi masalah sampai pemecahan masalah sampai membuat suatu rencana kegiatan sudah sesuai dengan yang ada di laporan, dan dalam pelaksanaan implementasinya ada beberapa yang sudah masuk di kegiatan juga, tinggal nanti bagaimana melakukan dokumentasi kegiatan. Kita cermati dokumentasi kegiatan ini harusnya bisa mencerminkan dari semua rangkaian tindakan di setiap stasenya. Pada saat ada pertemuan mengumpulkan fokus diskusi grup dengan teman-teman, nanti juga lebih baik ada lampirannya, itu ada undangan, ada laporan hasilnya, ada daftar hadirnya juga. Nanti dilampirkan di laporan sini, termasuk kemarin pada saat sosialisasi itu juga nanti dilampirkan di sini. Mulai dari undangannya, daftar hadir, terus maupun kegiatannya, sama nanti dokumentasinya. Ya, meskipun nanti hanya mungkin dilampirkan 2 atau 3 gambar, yang mungkin di atasnya dikasih identitas dulu, mulai dari hari tanggal kegiatannya disesuaikan dengan kegiatannya, waktu dan tempatnya, sama jenis kegiatannya. Sehingga nanti apabila dokumentasi ini terlepas dari induk masternya, nanti bisa ditelusur ini harusnya nempel di mana, karena masih ada tempat, waktu, pelaksanaan sama. Lalu untuk yang kedua kaitannya dengan nanti rencana jangka menengah, ini akan lebih baik karena nanti dalam bentuk outputnya kan poster, ya. Nah, untuk poster memang nanti di dalam kebijakan rumah sakit kita ada 1 pintu lewat PKRS. Nanti Mbak Dati koordinasi lebih lanjut kaitannya dengan pemanfaatan poster ini. Diharapkan nanti poster ini kan karena kaitannya dengan penerimaan pasien baru, ya, pasien baru, orientasi pasien baru itu diharapkan nanti kan bisa diadopsi, bisa diikuti atau ditiru oleh ruangan lain juga, sehingga nanti kalau posternya ataupun juga leafletnya bisa diakomodir, disampaikan ke PKRS, nanti PKRS akan memperbanyak, dibuatkan nomor pengeluaran juga, dan nanti akan bekerja sama dengan bagian pengadaan untuk dimanfaatkan di unit atau ruang yang lain. Ya, ini nanti untuk usaha yang mana silakan untuk dikawal betul biar nanti keberlanjutan dari inovasi ini bisa dirasakan oleh teman-teman yang lain dan juga oleh rumah sakit. Ya, saya kira itu masukan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi masukan dan saran dari Bapak Didi. Yang perlu saya garis bawahi di sini untuk Mbak Dati ini, nanti dalam sarannya tadi dalam pelaksanaan implementasi sudah sesuai. Kemudian mohon dilampirkan dalam setiap kegiatan itu, dilampirkan dan dilengkapi dengan identitas, waktu, dan jenis kegiatan. Kemudian untuk yang kedua, untuk tujuan jangka menengahnya, karena ini menggunakan poster, nanti diharapkan koordinasi dengan tim PKRS, sehingga nanti poster atau leafletnya bisa diadopsi oleh unit atau ruang yang lain untuk perbaikan rumah sakit. Demikian. Terima kasih. Berikan aplaus untuk Bapak.